Nanti rekordannya dilihat sama Pak Matep kan ya buat nilai ya? Guys. Hah? Oh ini Jonathan. Udah. Ada Jonathan. Si Jonathan Sri udah masuk. Udah manggil gua. Nanti rekordannya buat nilai kan ya? Perhaps, gua gak tahu. Gua lupa. Perkenalan diri dulu deh. Tim, duluan Tim. Lu lah. Lo kan udah kenal. Canda. Perkenalan diri Tim. Selamat siang semuanya. Nama saya Timothy David. Saya dari kelompok 3 ingin memulai presentasi ini. Woi, perkenalan diri doang. Kan pertanyaan jawab. Gue jitak juga lu. Gue gak tahu gimana cara perkenalan diri. Bilang aja nama sama kelas udah. Raina perkenalan diri, Ray. Ya gue mah memulai aja. Eksotis dulu. Nama gue Timothy David, panggil aja Timi. Saya dari SMA SDH. Oke. XIPS. Ngapain lu bilang SMS dia? Mereka juga dari SD aja. Oh Raina iya, perkenalan diri, Ray. Raina. Halo, nama saya Rafarin Aurelia dari 10 IPS, kelompok 2. Salma. Perkenalan diri, Salma. Nama saya Salma Yunali, saya dari kelas. Oke, Jo. Perkenalan diri, Jo. Halo, nama saya Jonathan Surajaya. Saya dari kelas 10 IPS. Lo content creator. Gak tahu. Dan gue terakhir, gue Jonathan. Ya udah kenal lah. Gue Jonathan, yang gak ada marga. Gue dari kelas 10 IPS, kelompok 2. Oke. Jadi yang kemarin-kemarin kakak udah bilang, hari ini kita akan tanya jawab dan sharing-sharing knowledge. Kalau pengen nanya apapun boleh. Ya. Topik hari ini tuh penciptaan alam semesta, bumi dan manusia menurut teori ataupun Alkitab. Nah, Keke tahu nggak? Atau Joshua udah tahu materinya? Udah di spill Joshua kemarin. Kenapa? Udah di spill Joshua kemarin. Tahu lu, Jos. Ya kan ya emang gitu sih. Ya udah Ya coba aku jelasin. pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Gitu. Jelasin apa itu teori penciptaan. Menurut teori. Penciptaan alam semesta menurut teori. Ada yang tahu nggak? Kalau gak ada yang tahu, Tim jelasin Tim. Tim. Jadi apa tadi yang mau dijelaskan? Penciptaan alam semesta menurut teori Big Bang. Penciptaan alam semesta menurut teori Big Bang gitu tuh. Jadi teori Big Bang itu berasal dari kayak semacam partikel-partikel yang bergabung lah istilahnya lah, yang bercampur-campur lalu meledak dan menjadi beberapa planet atau beberapa. Oke. Habis itu kalau menurut Alkitab itu penciptaan, kalau di Alkitab kan kita semua udah belajar dari kecil kan, dari sekolah minggu juga ada 7 hari penciptaan ya kan, dan 7 hari itu Tuhan berfirman menciptakan bumi, binatang, alam semesta, bintang-bintang, dan planet-planet lainnya. Nah dari situ ada yang mau bertanya nggak, atau kalian mau tahu sesuatu tentang penciptaan alam semesta? Keke sama Joshua mungkin ada yang mau ditanyain gitu? Jelas, tapi kenapa yang percaya sama teori Big Bang itu bisa percaya sama ini?
Itu jawabannya sebenarnya cukup simpel. Mereka mungkin pada dasarnya tidak mempercayai adanya Tuhan ataupun ateis. Nah itu antara lain mereka nggak mau, bukannya mereka nggak percaya, tapi mereka nggak mau percaya. Kan mereka kayak Tuhan yang mereka itu adalah pengetahuan mereka. Ada yang mau tanya lagi? Gimana? Jelas. Jelas? Jelas. Masa sih? Yuk, ada yang mau nanya lagi? Kita kan tanya jawab, jadi kalian nanya apapun terserah. Yang mau kalian tahu, kita bakal berusaha jawab. Iya guys, tanya apa aja. Joshua parah nih, diam aja nih Joshua nih. Nanya dong, Jos. Nanti kalau kita gak ada yang tahu, kita cari bareng-bareng. Gimana kalau semuanya buka kamera? Setuju nggak? Semuanya buka kamera. Internet Iya. gue ngadat. Kamera lagi nggak bisa. Nge-stuck yang di Oh iya, snap kamera itu ya? Oh, yang keluar malah gambar kamera asli, bukan mukanya. Iya itu nggak bisa. Kita apa aja? Ayo. Penciptaan alam semesta ya. Habis itu, nah gini, Tim, coba tanyain materi lo deh ke mereka. Ya, kita ambil dari yang pertama nih. Apa yang kalian pikirkan saat pertama kali mendengar teori evolusi atau teori Big Bang? Ayo dijawab dong. Ini sebenarnya kan udah belajar juga kan teori Big Bang pas kelas 7 dijelasin sama Bu Hana. Jadi kalau dari penjelasan Bu Hana itu, teori Big Bang itu kayak ada suatu hal partikel kecil banget yang jadinya tuh bikin meledak, terus terciptalah bumi gitu. Sebenarnya bukan terciptanya bumi sih. Nggak langsung tercipta bumi. Iya, nggak langsung, tapi ya itulah pokoknya tercipta sesuatu. Gini deh, gue jelasin. Sorry ya Tim, walaupun materi lu gue jelasin. Jadi pertama, Kita kan bukan. Ya nggak apa-apa sih, yang bisa jawab aja. Jadi pertama, alam semesta itu bentuknya tuh acak-acak. Mereka cuma terbuat dari proton sama neutron. Pas itu mereka nyatu kan, pas nyatu mereka jadi kabut-kabut di alam semesta. Nah, dari situ karena setiap partikel itu punya medan gravitasi, jadi semuanya itu nyatu. Nah, pas udah nyatu semua, itu jadi bintang. Nah, itu ada yang pernah dengar supernova nggak? Supernova. Iya. Pernah ya? Nah, supernova itu kan di saat bintang itu meledak kan. Nah, di saat bintang itu meledak, bintang pertama meledak, itu terjadi lagi partikel-partikelnya nyebar lagi kan. Itu terjadi lagi pembentukan bintang-bintang kecil. Itu meledak terus, akhirnya terbentuklah bumi. Nah, bumi itu tadinya bentuknya tuh cak-cakan kayak bulan, ya kan? Itu bumi itu ditabrak, kalau menurut gua pernah lihat video, bumi itu ditabrak 2 kali. Yang bentuk meteora tuh hampir sebesar bumi. Setelah itu terbentuklah bulan dan terbentuklah bumi, tapi bumi masih belum ada airnya ataupun daratannya. Itu bumi itu ditabrak berkali-kali sama meteorit yang ternyata di dalam meteorit itu ada airnya. Jadi terbentuklah embun, itu hujan. Akhirnya bumi ditutupi air. Dan kitab juga ada kan penjelasannya kalau dulu tuh bumi gelap dan gulita, itu masih dipenuhi air kan. Nah, berarti dua teori itu setuju bahwa bumi awalnya itu cuma air doang. Nah, itu di awal itu karena emang
nggak ada apa organisme. Di paling bawah itu ada kayak apa sih namanya kalau binatang yang paling kecil itu? Amoeba. Bukan amoeba. Kayaknya amoeba deh. Yang paling kecil kan? Ya kayak semacam amoeba sih. Jadi dia eh, kayak apa namanya? Karena mereka tuh berevolusi untuk menyesuaikan kondisinya, asu mereka pecah-pecah diri mereka jadi banyak. Habis itu terbentuklah binatang prasejarah yang bentuknya tuh emang masih di air kan, karena masih dilingkupin air. Habis itu karena daratan itu terbentuknya dari gunung berapi dan dulu masih belum ada di saat itu masih belum ada lapisan ozon, jadi mereka nggak bisa ke daratan dan juga di daratan juga belum ada makanan kan. Asuh setelah 5 miliar tahun kemudian baru mereka bisa naik ke darat. Habis itu barulah terjadi ada kehidupan di darat dan di air. Nah itu kisah penciptaan bumi menurut teori Big Bang. Tim lu belajarnya sampai situ nggak Tim? Udah sih, cuman lupa Parah gue. lu, materi sendiri lu. Maklum gue lupa. Nah kalau tujuannya sama sih kalau dari Alkitab sama dari teori Big Bang itu tercipta atau diciptakan untuk menjadi habitat manusia. Ada yang mau ditanyain? Jelas. Gak ada Yakin sih. gak ada yang mau tanya? Ini gak ada kerjaan kita akhirnya jelasin gak ada yang nanya. Mau nanya dong, mau nanya. Apa? Jadi kan Jelas. teori Big Bang tadi kan dari partikel kecil terus ada ledakan gitu kan jadi bumi. Gimana caranya ada makhluk hidup di bumi padahal kan gak ada apa-apa sebelum gitu. Nah Tim, jawab Tim. Jawab tim. Terciptanya makhluk hidup tuh gimana awalnya? Biasanya sih kayak ada semacam zat-zat itu tuh yang kalau gue baca-baca di internet ya, gue seringnya sih ketemunya tuh kalau gue ini itu antara perkumpulan zat-zat terus terbuat jadi apa gitu, terus lama-lama kebentuk gitu. Apa gue udah lupa dah namanya. Nah, Yang gue ingat cuman semesta alam doang, yang dari super atom teh tuh. oh iya sih. Udah kejawab belum Jos? Belum sih seharusnya mah. Belum sih. Enggak. Kalau menurut logika itu juga titik lemah dari teorinya sih. Gimana bisa jadi dari benda mati jadi benda hidup kan? Iya. Sedangkan kalau di teori Big Bang nggak ada Tuhan kan? Nah itu kan aneh. Kalau di Alkitab kan ada Tuhan, ya Tuhan terserah mau bikin apa pun jadi gitu kan? Iya, lebih masuk akal. Kalau dari teori Big Bang nggak masuk akal karena ya emang gak ada Tuhan gitu. Kalau dari teori Ya. Tuhan, jadi gimana bisa dari benda mati jadi benda hidup gitu kan? Kalau di Alkitab kan jelas bahwa manusia itu langsung diciptakan dan binatang pun langsung diciptakan menurut bentuk mereka. Ini kan. Kalau teori evolusi, coba Tim jelasin Tim. Kalau teori evolusi gimana? Untuk manusia ya. Lu kata monyet. Kalau untuk manusia sih itu dari teori evolusi itu tuh awalnya kalau dari teori Charles Darwin itu tuh dari kera, terus kera atau simpanse lah. Terus tuh lama-lama makin zaman makin maju terus berevolusi tuh simpansenya jadi manusia. Itu menurut teori Charles Darwin. Nah, kenapa masih ada monyet sampai sekarang? Katanya kan udah berevolusi monyet, tapi kenapa masih ada monyet? Itu titik lemah dari teorinya juga. Karena kan Sekarang kamu gini, ini kan ada pertanyaan susah nih. Gimana kalau kita semua mikirin teori kita sendiri, terus nanti kita coba keluarin pendapat masing-masing. Kalau gue pikir-pikir sih
kan memang kenyataan ya banyak orang yang menganggap teori Charles Darwin itu tuh yang teori evolusi itu kan memang salah karena itu tidak masuk akal semua kan, jadi dianggap salah. Iya, namanya juga apa? Kan Pak Manata pernah bilang kayak siapa Charles Darwin, abis itu siapa ya? Apa sih yang udah meninggal? Oh, Stephen Hawking. Stephen Hawking juga mereka gak mau percaya sama Tuhan, jadi mereka bikin teori itu. Jadi kayak menghasut juga, itu kayak apa ya, pendeta sesat tapi. Lebih tepatnya teorinya yang sesat. Iya sih. Nah, asal ada Joshua sama Kak Yosa mungkin ada yang mau tanyain dari materi yang tadi, kayak penciptaan bumi, penciptaan manusia dari kera, kira-kira bentuk awalnya gimana? Ada yang pengen kalian tahu gitu, kayak penasaran kok bisa gini gitu? Atau enggak dari kelompok presenter juga kalau mau nanya nggak apa-apa, kita diskusi bareng-bareng. Ayo, tanya, jangan malu-malu. Terserah kalian mau tanya apa. Buka mic aja Jos, gak usah pakai angkat tangan. Buka aja mic-nya langsung. Mau nanya dong, coba kan katanya Joshua dulu. manusia itu revolusi dari kera atau monyet gitu ya. Yes. Itu sebelum jadi si kera atau monyet itu dia bentuknya kayak apa? Nah itu kita masih itu sama di kayak pertanyaan yang tadi, yang dari benda mati namanya jadi benda hidup. Itu kita juga Ada belum yang bisa jawab sih pernah- karena titik lemah. Kenapa Tim? ya itu satu dari titik lemah dari teori evolusi gitu. Karena dia kayak tidak pernah menjelaskan dari mana hewannya, tapi hanya menjelaskan asal usul bumi itu dari mana menurut teori Big Bang. Dan kalau untuk teori evolusi itu dari simpansenya langsung. Mungkin kalian ada salah satu kalian ada yang pernah dengar ex nihilo? Gue pernah denger. Jadi ex nihilo itu teori yang menjelaskan bahwa alam semesta itu tadinya kosong, kayak kosong, bener-bener kosong. Gak ada warna, gak ada materi, gak ada bentuk, gak ada waktu, gak ada ruang. Terciptalah satu pribadi, itu Tuhan, dan dia nggak terhubung sama sekali dengan waktu ataupun ruang. Dan dia yang menciptakan manusia, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Jadi bisa dibilang sesuatu yang tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Jadi Tuhanlah emang awal dan akhirnya. Ngerti? Jelaskan ya? Ngerti, tapi aku masih bingung buat satu hal sih. Apa? Kenapa? Jelas, cuman aku masih bingung kayak buat yang apa teori revolusinya itu jadinya tuh gimana? Soalnya kan kalau katanya ada keranya berubah jadi manusia gitu kan, berevolusi. Evolusi. Nah, terus kenapa kera yang sekarang nggak berevolusi jadi manusia gitu? Bingung aja jadinya yang benar gimana teorinya. Mungkin Sebenarnya sih jawabannya sih mudah sih. Karena teorinya kan sesat. Jadi belum tentu benar. Itu bukan jawaban, itu menolak, beda lagi. Jadi kalau dulu pernah dengar teori kalau kera itu terpecah jadi dua ras gitu. Yang satu emang berpikiran, punya pola pikir untuk berevolusi dan menjadi yang lebih baik. Dan satu itu ya jadi kera, tetap jadi kera yang kayak sekarang gitu. Tapi gue juga masih belum pernah nelusurin lagi selanjutnya emang beneran atau enggak. Dan buktinya ada juga enggak.
Jadi kayak pertanyaan Koyosa susah dijawab deh. Sorry ya. Santuy. Santuy gak tuh? Terus, Nat, gue juga pikir-pikir. Lu pernah gak ngedengar manusia purba yang namanya Javanicus? Manusia Jawa? Iya. Ya kan? Iya bener. Nah ini nih susah nih. Ada pertanyaan yang kemarin tim yang dari mana asal usul Paleo Javanicus asal usul bangsa Indonesia. Yang mana ya? Ada pertanyaan terakhir dari Pak Manatap. Dari mana asal usul bangsa Indonesia? Lo dapet gak? Tunggu. Gue buka dulu ininya. Gue itu kalau nggak salah dapetnya kita itu ras Asia European kalau nggak salah. Jadi kita gabungan Eropa sama Asia. Saya kan kalau dipikir-pikir ras Amerika sama Eropa kan paling banyak kan. Asli dari Amerika tuh kepecah ke Eropa, asli dari Eropa kepecah ke Asia. Yang artinya berarti tanah awalnya itu berarti di Amerika dong. Kalau menurut logika sih. Asli dari situ gue bingung lagi. Mereka dari mana ya ras Amerika? Itu sebenarnya kalau nyari lagi susah lagi soalnya internet kan terbatas juga. So kalau nggak dari internet ya paling nyari sendiri. Iya, kita belum bisa ngejangkau sampai ke situ sih. Iya Belum cuy, terlalu kita banget. beli tiket pesawat ke Amerika gitu. Kan aneh. Enggak gitu juga sih. Ya, kalau arkeolog sih kayak gitu sih. Ya, kita kan Ya kan masih pelajar, arkeolog. Iya. masih belum bisa ngejangkau sampai ke situ. Mungkin arkeolog juga belum ada yang nemuin. Kan nggak tahu. Setuju di meeting chat kenapa tuh? Kayaknya mau debat aja. Kita adu teori. Kita ada teori. Adu teori mau debat. Stop. Jangan lah ya, ini kan tanya jawab doang. Ya. Iyalah, janganlah. Lu ada teori mah ntar ini yang kita edukasi jadi apa? Jadi tembok doang Jadi sini. perang Iya, mulut. makanya. Jasa sama Keke mau nanya lagi nggak? Nggak harus dari materi yang kita jelasin, terserah tentang itu, tapi nggak harus yang kita jelasin. Kayaknya sih gak ada lagi yang mau ditanyain. Oke. Kalau dari Cleosa, Tadi kan kakak-kakaknya kan pada ngomongin kayak tentang ras itu kan, ras Amerika, ras Eropa. Nah itu cara ngebedainnya sama yang bisa ngebedain itu siapa? wah Jo itu Ini pesan mulu. biasanya kalau ras Amerika itu dia kayak ras Indian gitu. Ada yang pernah nonton Pocahontas nggak? Iya, Nah itu biasanya rasa kayak begitu. Apa wujudnya kayak begitu biasanya. suku asli yang Amerikanya kan. Itu suku Indian itu. Antara Biasanya Kayak sih suku kalau mau Mayan tahu misalnya. oh, Jadi kayak dilihatnya dari bentuk tubuhnya gitu atau gimana? iya. Enggak dari sama kayak itunya juga, ciri-cirinya. DNA-nya Iya juga kan. ciri-cirinya. DNA. DNA, astu adatnya. Bisa dibedain dari bentuk muka nggak? Mungkin dari bentuk, bentar. Biasanya dari warna kulit bisa juga. Terus gua ada pernah dengar sih ya. Dengar tapi gak tahu benar, gak tahu salah. Bahwa Bentar. orang luar negeri itu tuh ada beberapa negara itu orang-orang itu cenderung lebih suka nikah sama orang yang kulit hitam dibanding kulit putih, sesama kulit putih. Nah, Ya. kakak share screen nih. Di benua Amerika itu biasanya yang paling terkenal suku Aztec. Terdengar kan? Nih.
Ini suku Aztec. Suku zaman dulu di daratan Amerika. Pernah lihat kan? Nah ini nih. Pernah. Atau enggak kita mau nonton? Nggak usah deh, jangan nonton. Sebenarnya kakak ada kayak video gitu, sejarah tentang bumi dari awal pembentukannya sampai Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Gitu sih. Nah, kita udah mau 12.30. Ya, waktunya emang udah dibatasin sampai 12.30 bikinnya biar gak ngabisin waktu banget. Ya, makasih buat Yosa sama kayak Cleo yang mau ngikutin maksudnya mau meluangkan waktunya buat tanya jawab begini ya. Thank you. Iya, dan maaf juga kalau misalnya ada yang belum bisa kita jawab. Ya, Tepatnya, maafkan atas keterbatasan kita. ya. Makasih juga kakak-kakak atas knowledge-nya. Kita Yo, closingnya sama-sama. doa apa gimana ya? Iya, sama-sama. Oke, thank you. Bye-bye. Kalau mau live, nggak apa-apa. Kita udah selesai juga. Thank you buat waktunya. Boleh live? Atau nggak mau Makasih. live? Oh, nggak. Oke, dadah. Makasih. Dadah. Dadah. Wah, panik. Ending yang membagongkan. Iya kan. Yang membagongkan lu diem dari tadi. Kelompok kita nggak Beta kurang. recordingnya Iya. deh. Kita hilang.